Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang filsafat pendidikan anarkisme utopis Ivan Illich yang beranggotakan Saya Ahmad Jayadi. Saya Muhammad Fahmi Akmal. saya Nurliani, Saya Judith Sakinanti. saya Risa Mayanikmah. Selamat menonton. Saya akan menjelaskan corak pemikiran Illich. Tokoh utama aliran ini adalah Ivan Illich, seorang imam Katolik dari Australia yang lama hidup di Amerika Serikat dan Amerika Latin. Pengalaman hidup Illich bersama kaum yang terpinggirkan sangat menyentuh hati dan direfleksikan dengan bukunya yang berjudul The Schooling Society, Menghapus Sekolah dari Masyarakat. Illich mengatakan bahwa tujuan utama pendidikan adalah perombakan atau pembaharuan berskala besar dan segera di dalam masyarakat dengan cara menghilangkan persekolahan wajib. Sistem persekolahan formal yang ada harus dihapuskan sepenuhnya dan digantikan dengan sebuah pola belajar sukarela dan mengarah di diri sendiri. Anak sebagai pelajar. Anak-anak cenderung menjadi baik, yakni menginginkan tindakan yang efektif dan tercerahkan. Ketika anak-anak itu diasuh dalam sebuah masyarakat yang baik, yakni yang rasional dan berperi kemanusiaan, anak itu akan mengikuti masyarakat yang baik itu juga. Otomatis kelakuannya akan baik-baik juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghapusan sekolah. Sekolah membuat masyarakat menjadi buruk karena menggiring mereka pada keyakinan bahwa kebutuhan mereka seperti kesehatan, mobilitas personal, dan penyembuhan psikolog harus dicari melalui lembaga yang menyediakan layanan memadai atau treatment untuk mendapatkan itu semua. Penyelenggaraan sekolah mempunyai pengaruh ini karena mereka meyakinkan masyarakat agar belajar apapun harus dipelajari secara formal atau sekolah. Keyakinan ini membawa pada kepercayaan bahwa semua kebutuhan hidup lainnya juga harus dipenuhi melalui berbagai lembaga. Sekolah gagal memenuhi kebutuhan akan pendidikan yang bebas karena sekolah menjadi wajib dan baik dapat diciptakan dengan cara menghapus sekolah secara bersama-sama dan menemukan pendekatan baru untuk memperoleh keahlian dan pendidikan yang bebas. Oleh karena itu, Illich mengatakan bahwa sekolah telah merusak masyarakat. Peran guru dapat dihapus atau pilihan saja dari proses pendidikan. Penilaian atau evaluasi terbaik adalah penilaian diri sendiri. Secara ilmiah, manusia adalah makhluk sosial, maka kegiatan belajar harus menekankan kerja sama dan meminimalkan persaingan antar pribadi. Secara ilmiah, manusia bersifat sosial, mau bekerja sama. Sejalan dengan itu, kegiatan belajar harus menekankan kerjasama serta meminimalkan persaingan antar pribadi demi ganjaran-ganjaran. Individu secara alamiah bersifat mewujudkan diri, maka itu secara intrinsik memiliki persaingan diri atau bersaing dengan diri sendiri, serta tidak memerlukan dorongan dari luar untuk belajar. Kemudian ada kritik dari Miller. Yang pertama adalah Illich berasumsi bahwa anak-anak menginginkan belajar apa yang mereka butuhkan untuk memenuhi perkembangan dirinya sebagai seorang manusia, dan didapatkan dengan cara mereka akan mencari pengetahuan yang dibutuhkan dari orang-orang yang bersedia mengajarkannya. Asumsi ini berhadapan dengan dua fakta yang sangat jelas. Yang pertama, anak-anak tidak dapat mengatakan dengan jelas pengetahuan apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, karena pengetahuan itu sering sulit untuk dipahami dan karena kecilnya minat, sehingga anak-anak jarang termotivasi untuk mempelajarinya. Yang kedua, Illich menganggap bahwa siapa yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan akan mampu dan mau untuk mengajarkannya. Dalam hal ini, Illich mengabaikan fakta bahwa orang cenderung lupa bagaimana mereka belajar keterampilan intelektual dasar dan mata pelajaran yang menjadi dasar pembelajaran akademik lanjut dan pembelajaran lainnya. Kemudian yang ketiga,
Illich berasumsi bahwa pengetahuan apapun atau keahlian tertentu dapat dipelajari dalam berbagai usia. Illich mengharapkan adanya tangan Tuhan yang menyelaraskan penawaran dan permintaan dalam pasar bebas pendidikan. Yang keempat, Illich berasumsi bahwa orang akan belajar secara intelektual, moral, dan estetik yang berharga, bahwa mereka akan menghasilkan novel, bukan fiksi murahan, filsafat, dan bukan teka-teki silang. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.